Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Senja Aulia dengan akhiran NIM 034, jurusan Teknik Industri Angkatan 24 dari kelompok 9 Statistika 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas mingguan tutorial Statistika 2, modul 2 tentang pengujian hipotesis dengan menggunakan software RStudio. Baik, di sini terdapat soal untuk shift 2, yaitu sebelum ke soal dengan penyelesaian software, di sini terdapat beberapa soal terkait definisi. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis secara sederhana. Nah, hipotesis berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu hipo yang berarti kurang atau lemah dan tesis yang berarti pernyataan atau teori yang diajukan. Sehingga hipotesis dapat diartikan sebagai suatu pernyataan atau dugaan sementara yang kebenarannya masih lemah atau perlu dibuktikan. Nah, uji hipotesis sendiri merupakan metode dalam statistika inferensial yang digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis tersebut berdasarkan data sampel, di mana peneliti tidak perlu meneliti seluruh populasi karena kurang efisien, melainkan cukup menggunakan sampel yang diambil secara acak sebagai perwakilan populasi. Kemudian, data tersebut dianalisis untuk menentukan apakah mendukung atau menolak hipotesis, sehingga membantu peneliti dalam mengambil keputusan secara objektif berdasarkan data, bukan sekadar asumsi atau pendapat. Baik, untuk soal yang kedua, yaitu sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Nah, adapun langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis, yang pertama, merumuskan hipotesis nol atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1, di mana H0 ini merupakan hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antara variabel, sementara H1 atau hipotesis alternatif adalah hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara variabel. Selanjutnya, menetapkan taraf signifikansi yang dilambangkan dengan alfa, di mana taraf signifikansi ini adalah tingkat kesalahan yang masih dapat diterima dalam pengujian hipotesis, biasanya sebesar 0,05 atau 0,01. Berikutnya adalah menentukan statistik uji yang sesuai dan daerah kritis, di mana pemilihan statistik uji ini disesuaikan dengan jenis data dan hipotesis yang diajukan, seperti uji T, uji Z, chi-square, dan yang lainnya. Selanjutnya, ditentukan daerah kritis sebagai batas nilai yang digunakan untuk memutuskan apakah hipotesis nol akan ditolak atau tidak. Selanjutnya, menghitung nilai statistik uji berdasarkan data sampel, di mana data sampel yang telah dikumpulkan digunakan untuk memperoleh nilai statistik uji yang akan menjadi dasar pengambilan keputusan. Dan langkah yang terakhir yaitu dengan membandingkan nilai statistik uji dengan daerah kritis dan menarik kesimpulan, di mana jika nilai statistik ujinya berada dalam daerah kritis, maka H0 ditolak. Sedangkan jika tidak, maka H0 diterima, sehingga dapat disimpulkan apakah terdapat perbedaan atau pengaruh yang signifikan antara sampel dan populasi? Selanjutnya, untuk soal yang ketiga, yaitu jelaskan perbedaan antara left tail test, right tail test, dan two tail test. Nah, jadi berdasarkan arah pengujiannya, uji hipotesis ini dibedakan menjadi dua, yaitu uji satu arah dan uji dua arah. Di mana untuk uji satu arah ini terdiri dari dua, yaitu left tail test atau uji satu sisi kiri, dan right tail test atau uji satu sisi kanan. Nah, uji satu sisi kiri atau left tail test digunakan ketika ingin menguji apakah rata-rata sampel lebih kecil dari nilai acuan. Nah, fokusnya ini pada penurunan nilai. Adapun bentuk hipotesisnya untuk left tail test itu H0 itu mu lebih besar dari sama dengan mu 0 dan H1 atau hipotesis alternatifnya itu mu kurang dari mu 0. Sehingga daerah penolakannya itu berada di sisi kiri. Sementara itu, right tail test atau uji satu sisi kanan itu digunakan ketika ingin menguji apakah rata-rata sampel lebih besar dari nilai acuan. Nah, fokusnya ini hanya pada kenaikan nilai. Adapun bentuk hipotesisnya yaitu H0 itu mu kurang dari atau sama dengan mu 0 dan H1 atau hipotesis alternatifnya itu mu lebih besar dari mu 0. Sehingga daerah penolakannya itu hanya berada di sisi kanan. Nah, sementara itu
Uji dua arah atau two-tailed test itu digunakan ketika ingin mengetahui apakah rata-rata sampel berbeda dari nilai acuan tanpa melihat arah perbedaannya. Nah, artinya perbedaannya ini bisa lebih besar atau justru lebih kecil. Nah, adapun bentuk hipotesisnya yaitu H0-nya itu mu sama dengan mu nol, sementara H1 atau hipotesis alternatifnya itu mu tidak sama dengan mu nol. Sehingga daerah penolakannya ini berada di kedua sisi, yaitu kiri dan kanan. Nah, untuk soal yang keempat, yaitu berikan dua contoh pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh dari aplikasi uji hipotesis ini, pertama, terkait lifestyle test. Misalnya, kita ingin menguji apakah program pelatihan meningkatkan kinerja karyawan dengan menguji apakah ada penurunan yang signifikan dalam tingkat kesalahan karyawan setelah pelatihan? Nah, di mana untuk hipotesis nolnya ini, itu tidak ada penurunan yang signifikan dalam tingkat kesalahan. Sementara untuk H1-nya atau hipotesis alternatifnya itu terdapat penurunan yang signifikan dalam tingkat kesalahan. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu terkait right tail test atau uji satu sisi kanan, itu misalnya kita ingin menguji apakah pemberian suplemen makanan itu meningkatkan berat badan dengan menguji apakah ada peningkatan yang signifikan dalam berat badan peserta setelah mengkonsumsi suplemen tersebut? Nah, di mana untuk hipotesis nolnya ini atau H0-nya itu tidak ada peningkatan yang signifikan dalam berat badan. Dan untuk hipotesis alternatifnya atau H1-nya itu terdapat peningkatan yang signifikan dalam berat badan. Nah, terakhir untuk soal nomor 5 yang menggunakan software RStudio yaitu sebuah pabrik susu bubuk ingin mengetahui apakah kadar protein produknya mengalami penurunan dibandingkan standar sebelumnya, di mana standar kadar proteinnya itu 18 gram per 100 gram produk. Dari pengujian terhadap 49 sampel diperoleh rata-rata kadar proteinnya itu sebesar 16,8 gram, dengan standar deviasinya itu 2,8 gram. Nah, dengan tingkat signifikansi 1% atau alfanya itu 0,01, lakukan pengujian hipotesis. Nah, soal ini tuh dikategorikan sebagai uji hipotesis satu arah kiri atau left tail test. Kenapa? Karena fokusnya ingin membuktikan apakah rata-rata kadar protein lebih kecil dari standar. Nah, langsung saja kita selesaikan untuk soal nomor 5 ini dengan software RStudio. Nah, ini untuk tampilan awal dari software RStudio. Pertama, kita pilih file di atas ini. Kita klik New Project. Lalu kita pilih yang Existing Directory. Nah, maka di sini akan ditampilkan untuk file RStudio ini nantinya akan disimpan di folder mana. Misalnya, di sini disimpan di folder Statistika 2. Lalu kita klik Create Project. Nah, maka untuk tampilan RStudio-nya ini akan kembali seperti awal lagi. Nah, untuk dapat menuliskan codingannya, di sini kita klik Air Script. Maka di sini kita sudah bisa input kode programnya. Nah, untuk langkah pertama, kita akan menentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Di mana untuk H0-nya itu mu sama dengan 18, yaitu rata-rata kadar protein produk susu bubuk tidak berubah tetap 18 gram. Dan untuk H1 atau hipotesis alternatifnya itu mu kurang dari 18, yaitu rata-rata kadar protein produk susu bubuk lebih rendah dari 18 gram. Nah, selanjutnya kita menginput data yang diketahui di soal. Untuk nilai rata-rata yang dihipotesiskannya itu 18. Selanjutnya, untuk X bar atau rata-rata sampelnya itu 16,8. Lalu untuk standar deviasinya itu 2,8. Dan untuk jumlah sampelnya itu ada 49 sampel. Nah, berikutnya kita akan mencari nilai statistik uji dengan sintak berikut.
Di mana untuk sintak ini tuh digunakan untuk mengetahui seberapa jauh rata-rata sampel menyimpang dari rata-rata yang dihipotesiskan dalam satuan standar error. Di mana jika nilai Z-nya bernilai negatif, maka rata-rata sampel lebih kecil dari nilai dugaan. Sedangkan kalau nilai Z-nya itu positif, maka rata-rata sampelnya ini lebih besar. Nah, selanjutnya di sini kita gunakan sintak print untuk menampilkan hasil perhitungan nilai Z. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai kritis dengan sintak berikut. Untuk alpanya itu, karena kan di soal itu disebutkan bahwa tingkat signifikansinya itu kan 1%, maka alpanya itu 1% atau 0,01. Selanjutnya, sintak ini itu digunakan untuk mencari nilai Z dari distribusi normal. Dan terakhir, karena ini leftile, nilai kritisnya negatif, maka di sini kita gunakan print min Z alpha untuk mendapatkan batas penolakan di sisi kiri. Nah, jika sudah, di sini kita langsung select aja semuanya, lalu kita klik run. Sehingga diperoleh hasilnya bahwa nilai Z hitungnya itu adalah -3, yang artinya rata-rata sampel berada 3 satuan standar error di bawah rata-rata yang dihipotesiskan. Nah, nilai negatif ini menegaskan bahwa rata-rata sampel memang lebih kecil dari dugaan. Sementara itu diperoleh nilai Z kritisnya sebesar -2,326 dibulatkan. Untuk alfanya itu 1% atau 0,01 yang menandakan batas penolakan H0, sehingga daerah penolakan adalah semua nilai Z kurang dari -2,326. Nah, jadi berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan tingkat signifikan 1% atau alfa 0,01, itu diperoleh nilai Z hitungnya -3 dan Z kritisnya -2,326 untuk uji satu sisi kiri. Nah, karena nilai Z hitungnya ini lebih kecil dari Z kritis, maka H0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat bukti yang cukup secara statistik untuk menyimpulkan bahwa rata-rata kadar protein susu bubuk telah mengalami penurunan dari standar 18 gram per 100 gram produk. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kualitas kadar protein produk tersebut memang lebih rendah dibandingkan standar yang telah ditetapkan. Nah, baik teman-teman, itu dia penjelasan terkait tugas mingguan Statistika 2 Modul 2 tentang pengujian hipotesis. Semoga dapat dipahami dan membantu teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.